sanrapan na ang katuoy kalengku tak kabayarang o amaku tak kubalas sa pagitene. Kalena allo bangi tu guru je ni matangku landri nakuku rikate amma oh amaku tu malak diriku barang jita kita yang tong mau amat di akhirat salang kisi tungguan. Nania sanrapan na angkat tuoy kalengku tak kabayarang oh amaku tak kubalas apa kalena allo bangi tu guru je nek matangku landri nakuku rikate amma oh amaku tu malam diriku baranji tasa ri akhirat salang kisi tungguan ri akhirat salang kisi tungguan ri akhirat salang Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah.
Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di Mosaik Budaya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan bicara tentang potensi wisata arkeologi di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pula saya sudah bersama Bapak Dr. Supriyadi MA. Beliau adalah Ketua Prodi Pariwisata FIB Unhas. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Baru datang ya ke sini ya Pak Adi ya? Ya, diusahakan dan harus disempatkan. Karena selalu kita komunikasi by WhatsApp tapi tidak pernah ketemu muka ya. Baik, Pak Adi, kita bicara tentang potensi wisata arkeologi. Mau tahu dulu apa sebenarnya arkeologi itu, Pak Adi?
Iya, mungkin banyak orang yang asing gitu Iya, betul. dengan istilah arkeologi. Nah, arkeologi itu adalah bekas aktivitas manusia masa lampau atau peninggalan masa lalu, tetapi dalam berupa bentuk budaya material. Secara kalau kita rujuknya ke Undang-Undang 11 2010, nah yang dimaksud peninggalan arkeologis atau cagar budaya itu bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, misalnya kalau bangunan ya museum kota lah, kalau di Kota Makassar. Bisa berupa struktur, kalau struktur itu bangunan tapi tidak beratap. Jadi misalnya dinding benteng Rotterdam itu termasuk struktur. Oh gitu, oke. Atau dan bisa juga seperti situs. Jadi kalau kita pernah ke Leang-Leang, Taman Prasejarah Leang-Leang, yang sekarang namanya Archaeological Park. Oh, Archaeological Park. Kalpark. Apa itu Pak? Mohon maaf. Taman arkeologi. Jadi itu adalah situs di mana ada peninggalan-peninggalan manusia masa lampau berupa lukisan dinding yang ada di Leang-Leang itu, bisa cap tangan, lukisan babi rusa atau beberapa peralatan-peralatan berupa alat batu yang pernah digunakan oleh manusia masa lampau. Jadi secara sekilas arkeologi itu ya budaya material peninggalan manusia dari masa lampau. Begitu, jadi peninggalan manusia di masa lampau. Nah, itu sudah mengerti ya sahabat budaya semuanya. Nah, kenapa bisa arkeologi itu dijadikan tempat wisata, Pak Adi? Bagaimanapun arkeologi itu adalah salah satu produk budaya. Yang kemudian kita terjemahkan biasa sebut dengan budaya material. Salah satu objek pariwisata juga yang sering menjadi perhatian masyarakat atau wisatawan adalah wisata budaya. Selama ini wisata budaya seringkali kita lihat hanya berupa tari-tarian, atraksi permainan tradisional atau apa. Tetapi di sisi lain budaya material juga menjadi objek pariwisata. Saya kira hampir seluruh orang Indonesia kenal Borobudur. Iya, tahu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana peninggalan arkeologis dijadikan objek wisata. Borobudur, Candi Prambanan, kalau di Bali Pura Besaki. Jadi sebenarnya dari dulu objek arkeologi seringkali dijadikan objek wisata. Yang menjadi problem biasanya kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah peninggalan arkeologis. Secara umum. Iya, betul, masyarakat Pak. Secara umum. Taunya prasejarah saja ya, tapi bahasa Latinnya arkeologi ternyata ya. Arkeologi itu lebih luas. Prasejarah itu adalah satu fase peninggalan arkeologi. Jadi arkeologi itu mulai dari prasejarah sampai periode sejarah. Jadi mulai dari peninggalan manusia purba yang 40.000 tahun, misalnya 8.000 tahun, atau sampai peninggalan-peninggalan Belanda atau Jepang yang ada di Indonesia. Itu semuanya masuk dalam kajian objek arkeologi. Oke, Pak, kenapa arkeologi dijadikan tempat wisata? Tadi alasannya sudah Bapak jelaskan ya, bahwa menarik ya untuk pasti dilihat. Tidak takutkah arkeologi kita itu atau tempat itu akan rusak begitu? Benar. Kan kalau kita datang kan otomatis, mohon maaf ini Pak Adi, pemikiran saya, kita naik ke tangganya, iya kan, otomatis kan mungkin terkikis, kan namanya dia sudah lama begitu ya, entah itu temboknya, entah itu apanya, mungkin bisa dijelaskan Pak Adi. Ya, oleh karena itu dalam pemanfaatan objek arkeologi sebagai objek wisata, dia harus berada dalam kerangka pelestarian. Jadi pemanfaatannya itu pada dasarnya adalah alat untuk melestarikan sumber daya arkeologis. Memang tidak bisa dipungkiri, misalnya tiap tahun Candi Borobudur itu batunya agak-agak menipis karena terinjak. Pernah dilakukan usaha supaya batunya misalnya tidak cepat aus dengan tidak boleh memakai sepatu. Oh begitu. Disediakan sendal. Nah masalahnya
sendalnya lama-lama habis, nggak tahu pada kemana. Di bawah arus ya Pak ya. Oke. Atau misalnya pernah menarik kayaknya sendalnya cantik ya Pak. Jadi diambil dari orang. Ya, sendal jepit itu. Oh, sendal jepit. Oh, menarik sekali kalau sendal jepit ya. Sendal itu. Oke, lanjut Pak ya. Atau misalnya pernah kita dengar isu untuk sampai naik ke Candi Borobudur kan bayarnya 700.000 walaupun itu tidak jadi berlaku ya. Pernah pemerintah begitu, Pak. Itu sebenarnya salah satu upaya supaya tidak semua orang boleh naik masuk ke candi karena itu akan merusak. Memang bahwa harus pemanfaatan sebagai objek wisata pada potensi arkeologis yang seringkali sifatnya sudah langka, rapuh karena usia. Oleh karena itu diperlukan memang konsep tersendiri yang dalam pariwisata sering kita kenal dengan namanya sustainable tourism. Bahwa pemanfaatannya sebagai objek wisata harus tetap menjaga kelestarian lingkungannya, objeknya, plus masyarakat di sekitar juga harus terupgrade oleh adanya wisata tersebut. Oh begitu, oke. Oke Pak, kalau boleh tahu, saya belum pernah ke Prambanan ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita saya ke sana ya, begitu ya, jalan-jalan ya. Amin. Iya. Nah, bagaimana masyarakat di sana juga menjaga ya kalau kita lah contoh lah, jangan jauh-jauh. Perbandingan saja menjaga arkeologinya atau budayanya di sana untuk bangunan tersebut, apa masyarakat sendiri itu membatasi juga, bilang jangkit naik dulu di situ atau bagaimana kelakuan atau perlakuan mereka Pak? Ya kalau dalam konteks pariwisata, masyarakat dalam pemanfaatan objek arkeologi sebagai objek wisata, masyarakat sekitar itu harus dilibatkan atau minimal dia bisa mendapat manfaat. Supaya dia punya ikatan moral antara dirinya dengan tinggalan arkeologis yang dijadikan sebagai objek wisata. Tidak harus melarang ya Pak ya. Melarang, tapi misalnya ketika menjadi objek wisata malah membuka lapangan pekerjaan masyarakat di sekitar, itu kan kemudian kita menciptakan hubungan. Kalau ini rusak, pekerjaan kalian juga terganggu. Nah model-model seperti itulah yang harus dikembangkan gitu. Bukan cuma membangun objek wisatanya di arkeologinya, tetapi mengabaikan masyarakat. Toh itu adalah kan milik masyarakat pada dasarnya. Pemerintah hanya pembuat regulasi. Pengelolanya biasa swasta, pemiliknya masyarakat. Nah, gitu. Jadi pariwisata kan multisektoral. Iya. Aduh, kalau bicara tentang regulasi juga cukup menarik begitu ya. Iya, karena kan itu juga termasuk dalam PAD Pak ya, pendapatan anggaran daerah kalau bicara itu. Iya, dan masyarakat juga. Pak, kalau di tempat-tempat kita saat ini di tempat-tempat wisata arkeologi, Bapak juga melihat masyarakat kita ada yang mohon maaf, ini jualan dan lain sebagainya begitu Pak? Iya, itu sudah beberapa tempat. Kalau kita tahu misalnya Ramang-Ramang, ya orang hampir semua tahu Ramang-Ramang, saya kira dia pergi berwisata naik perahu masuk ke lembah. Itu pada dasarnya itu dia beberapa peninggalan arkeologis di situ awalnya itu. Ya walaupun dan setelah ramai dikunjungi masyarakat di sekitar entah membentuk Pok Darwis atau misalnya tukang perahu mendapat manfaat, souvenir mendapat manfaat. Di Leng-Leng kemudian ada masyarakat sekitar sudah membuka kios, lahan parkir. Nah, impact seperti itu sebenarnya yang kita harapkan dari pemanfaatan objek arkeologi sebagai objek wisata. Selain bahwa dengan dimanfaatkannya sebagai objek wisata, dia bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri untuk membiayai pelestarian dan perawatannya. Karena kan kalau kita bergantung terus pada negara agak kita tahulah keterbatasan. Iya, dia harus melalui pintu-pintu yang beberapa pintu yang harus dilewati walaupun mungkin dibilang sekarang satu pintu begitu ya. Bahwa kita anggarannya juga terbatas, karena itu harus disiapkan bagaimana sih sumber daya arkeologi kalau dimanfaatkan menjadi objek
wisata bisa biaya dirinya sendiri. Yang mudah sebenarnya bagi objek arkeologi yang masih sifatnya living, seperti di Toraja lah. Oke. Ya, itu kan masyarakat masih menggunakan, masih memiliki, sehingga ikatan moralnya masih ada. Nah itu dalam konteks pelestariannya itu lebih mudah sebenarnya. Kayak di Londa. Iya, Londa, Ketekesu itu masih lebih mudah. Walaupun tetap harus ada pembatasan supaya sifatnya tidak eksploitatif. Bagus di sana tuh Pak, kayaknya masuk tidak dibayar. Kalau Londa bayar. Ya, Honda bayar. Kalau Ketekesu kayaknya tidak ya Pak ya? Atau bayar, saya lupa ya. Kayaknya boleh deh masuk kalau Ketekesu Pak, bayar. Saya lupa itu. Kayaknya ada bayarnya. Ini masalahnya karena saya arkeologi seringkali masuk karena penelitian jadi tidak membayar jadi. Oh, kami masyarakat. Saya pernah ke Londa itu bayar. Belum lagi kalau kita masuk ke guanya yang Londa itu kita harus bayar yang menuntun gitu. Iya, yang center itu Pak ya. Bolam itu dibayar gitu. Dan ini juga salah satu yang mungkin kita juga, mungkin orang-orang yang mohon maaf di bawah standar tuh, mereka berpikir mau Kak juga tak masuk tapi deh Kak aja lagi. Ada juga rasa ketakutan sih sebenarnya, agak mistis-mistis sih di dalam Londa itu Pak. Dan tangganya juga cukup lumayan poso ya. Ya, bagaimana Bapak melihat penempatan arkeologi kita yang memang susah dijangkau? Ini menyenggol tentang infrastrukturnya begitu. Ya. Kalau kita kembali ke sifat peninggalan arkeologis itu langka, rapuh, mudah rusak. Memang dia tidak didesain untuk mass tourism. Dia lebih pas itu untuk wisata minat khusus. Karena wisata minat khusus kan biasanya satu duitnya banyak, yang kedua tingkat pendidikannya lumayan tinggi. Nah, itu memang dia didesain supaya tidak menjadi dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah banyak supaya tetap terjaga. Kelestariannya tetap terjaga. Juga salah satu fenomena juga yang menarik, seringkali objek wisata kita selalu ditempatkan pos-pos pembayaran di depan kalau masuk. Iya, benar, iya. Padahal kan harusnya walau itu bisa dibuat murah, tetapi wisatawan dikonstruksi atau didesain bagaimana dia membelanjakan uangnya di dalam itu yang lebih besar. Iya kan? Iya. Beli topi. Iya, beli topi, beli apa? Beli apa ya namanya itu? Miniatur. Sama kalau kita masuk mall kan gratis tuh. Iya, gratis. Tetapi tanpa sadar gitu kita kadang menghabiskan banyak duit ketika betul. di dalam. Cocok. Nah itu. Maunya seperti itu, Pak. Harus desainnya begitu ya, Pak ya. Mindsetnya dirubah kayak mall ya. Iya, bahwa bagaimana orang dibuat nyaman sehingga dia mengeluarkan uangnya dengan sukarela. Wisatawan itu kan dia harus pasti menghitung apakah kepuasan secara batin yang saya dapat dengan berwisata seimbang dengan pengeluaran yang saya lakukan. Itu dia. Itu yang harus dipertimbangkan. Karena kita kalau ke Londa nih Pak, contoh tadi kan Bapak bicara Londa. Kita ke Londa itu kita tidak bisa memegang peti sembarang, kan sana peti. Sama Ketekesu juga. Malah tongki itu bahasa Makassar, malah tomiki itu juga kalau pergi di kuburan terus memegang masuk saya. Ada peristiwa begini Pak. Kemarin kami rombongan kebetulan dari kantor, tapi ini BSS biaya sendiri-sendiri. Kami datang. Mistisnya tuh baru menginjakkan kaki di tangga pertama Londa itu teman saya hampir tengkurap jatuhnya Pak. Agak sedikit mistis sih sebenarnya. Nah ini mungkin ya Pak, karena tangganya itu kalau di Londa Bapak sudah lihat kan, wah lumayan lah. Tidak metabek-tabeki juga ya. Ini juga salah satu yang harus betul-betul persiapan mental sih Pak kalau ke sana. Betul nggak Pak kalau ke tempat arkeologi itu harus kuat mental ya? Suaranya lebih pada fisik. Lebih kepada fisik bukan mental ya Pak ya? Fisik karena memang beberapa tempatnya itu agak susah terjangkau. Iya, betul. Ya, bahwa seringkali satu tempat dicitrakan bahwa tempat angker atau apa.
Kalau dalam perspektif pariwisata seringkali itu malah menjadi nilai jual gitu. Kenapa Pak? Orang kan penasaran, gitu ada serem angker. Nah, seringkali image itu satu digunakan untuk daya tarik wisatawan. Dari perspektif arkeologis itu salah satu cara pelestarian yang efektif. Karena orang tidak akan menyentuh, merusak dan karena takut. Betul. Iya. Ada itu Pak foto-foto tua dipajang juga di Londa itu. Jadi salah satu bentuk pelestarian supaya orang takut menyentuh. Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita orang Indonesia kan masih sangat dipengaruhi kan hal-hal seperti itu bentuk pelestarian yang efektif juga. Bisa juga makanya menjadi wisata minat khusus karena kan tidak semua orang berani mentalnya itu ya berani ya ke sana Pak ya. Apalagi kalau saya cerita begini pasti orang jangan media ke sana. Padahal mungkin karena tangganya yang licin itu tuh. Tangganya licin, panjang. Jadi kalau kan naik dulu tuh baru turun. Iya betul Pak. Naik dulu baru turun. Kalau kayak kalau dan berliku masuk. Kemarin sempat teman-teman kami yang masuk ke dalam, nah bilang begini, jangan Miki masuk. Kenapa? Gelap sekali, banyak tengkoraknya. Iya kan di Londa itu kan memang tempat itu ya Pak ya, dimakamkan para leluhur suku Toraja. Memang dia kuburan. Iya betul Pak. Jadi teman kami duluan masuk, rombongan pertama masuk gitu Pak dengan teman-teman yang lainnya. Angker di dalam. Kenapa? Tengkorak bedeng di dalam, banyak tulang belulang, jadi baru pendek Pak ternyata guanya. Iya. Jadi kita harus sedikit menunduk begitu. Ya jadi yang jompo-jompo sudah keluar sakit pinggang. Ya itu salah satu fisik juga salah satunya Pak ya. Ya kenapa Pak alasan-alasan yang tadi dikatakan bahwa harus kuat segala-galanya, tenaga dan lain sebagainya. Ini mentalnya juga. Ini salah satu yang takut deh, ketakutan itu ada Pak. Memang didesain begitu arkeologinya Pak ya? Tidak juga sih sebenarnya. Tidak juga. Oke. Bahwa semua tempat arkeologi seram. Enggak, kadang karena saya juga kadang tidak tahu dari mana. Mulanya serem kayak Fort Rotterdam gitu. Biasa-biasa tapi ketika jadi tempat uka-uka. Pernah saya lupa tahun berapa itu jadikan tempat uka-uka yang nginap orang nginap ada hantunya gitu. Kemudian itu tercitrakan menjadi serem. Iya. Padahal tidak sih sebenarnya Pak. Kalau kita datang dengan ya mungkin karena tadi itu didesain untuk wisata minat khusus. Kalau kita datang dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, biasa-biasa saja, itu bukan hal yang serem-serem menakutkan. Ya mungkin karena seringkali mindset kita kalau tempat kuno berhantu. Iya. Betul. Ke Fort Rotterdam lah, jangan jauh-jauh. Kan di belakang itu ada gedung apa pasti, mohon maaf, yang di sebelah timur ya. Banyak sebelah bastion. Iya, banyak itu yang perahu-perahu peninggalan. Kalau kita masuk ke dalam itu Pak, yang ada peninggalan sejarahnya. Di sana ada yang didesain rumah-rumah, ada itu Pak yang miniatur rumah yang besar. Iya. Lagaligo ya, Museum Lagaligo ya Pak, mohon maaf. Iya, yang di sampingnya. Itu kalau kan ada naik tangga ke atas lagi tuh Pak. Tidak berani kami naik. Ya karena apa ya tempatnya di atas Pak? Penasaran, saya belum tahu kalau tempat atas. Mungkin itu juga peninggalan arkeologi ya Pak ya? Itu benteng itu kan peninggalan arkeologi. Kalau benda-bendanya juga termasuk Pak yang ada di museum itu? Termasuk bendanya dalam yang saya maksud tadi. Kalau kita rujuk undang-undang benda cagar budaya, nah benda yang bisa dipindah tempatkan itulah yang dimaksud benda arkeologis. Sebenarnya kadang serem itu karena satu, di kepala kita sudah serem sebelum masuk. Kadang kedua karena kondisi ruangan. Misalnya tidak begitu terang, agak remang, sepi. Jendelanya tidak dibuka Pak. Jendelanya tidak dibuka. Nah itulah yang membuat sudah ada di kepala plus dikondisikan ruangan seperti itu ya tambah menjadi serem. Nah itulah juga yang harus sebenarnya dipikirkan. Museum itu kan tempat museum itu tempat ilmu pengetahuan, tempat konservasi dan tempat wisata. Loh kalau dibuat serem,
mana orang mau berkunjung. Image itulah saya kira ya harus juga dibilang museum itu bukan tempat seram, peninggalan masa lampau, bukan sesuatu yang angker. Ya mungkin karena memang mindset kita kalau dari peninggalan yang lama-lama itu ada ininya lah, ada apanya gitu kan. Betul Pak, itu tuh kejadian-kejadian itu yang biasa membuat kita takut deh. Tapi Pak begini Pak, kalau desain sebenarnya arkeologi yang bagus untuk arsitekturnya bertahan lama, kan kita tahu nih juga kalau itu benda dia termakan oleh waktu itu Pak, otomatis kan dikeropos ya atau ini. Apakah dengan penerangan lampu itu bisa mempengaruhi juga benda-benda tersebut, atau mungkin benda-benda ini harus disimpan di mana sebenarnya Pak, kayak pusaka atau juga mungkin kayak buku atau baju-baju raja, mahkota raja, boleh Pak diceritakan? Ya itu macam jenis-jenisnya ya Pak ya? Ya jadi itu kan ada kalau dalam arkeologi ada namanya di konservasi. Jadi setiap benda itu memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Misalnya kain dia tidak boleh pada suhu tertentu gitu. Besi harus pada suhu seperti itu. Jadi itu ada aturan-aturannya secara teknis sebenarnya dalam arkeologi itu untuk tetap melestarikan peninggalan-peninggalan masa lampau. Misalnya kalau gedungnya seperti ini dapat getaran sekian desibel, ini akan mempengaruhi kekuatan dinding. Nah itu semua dipertimbangkan dalam konservasi. Makanya misalnya kalau di Benteng Rotterdam ada konser itu sering agak musiknya besar, soundnya tidak boleh terlalu besar dan ngebas, karena itu akan mempengaruhi kekuatan konstruksi dinding. Karena kan dentumannya, getarannya itu akan mempengaruhi pada dinding bangunan. Jadi tetap ada perlakuan-perlakuan khusus antara satu benda dengan benda lain. Tidak boleh diperlakukan sama. Kalau bahannya kayu seperti ini, kain seperti ini, besi seperti ini, dia tidak boleh dapat matahari langsung atau boleh dapat matahari langsung. Itu dalam aturan teknis konservasi itu dilakukan supaya tetap menjadi daya tarik lagi dalam perspektif wisata. Oke, baik Pak Adi, kita jedah dulu. Kita ke tempat-tempat arkeologi lain lagi yang mungkin bisa bersahabat dengan alam dan juga ada yang tidak begitu Pak ya. Sesaat lagi kita akan kembali, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Anyi lalo anyi rewa paleku kanga basa malisaku rekomatin roi taduranga oliu ipato konganga pagiling atina muren ring lori sidapeku nare kote yelo wesinjona iya palau we anadarana janda loko meu cemeko nanda timba barako samu oya cemeko mesti malakeko asalamela moko.
Dede, kenapa tidak tidur ini anak? Dede, Susana minta ampun ini anak tidak mau tidur. Bukan begitu caranya nak menidurkan anak. Harus sabar, tulus dan ikhlas. Mari ku gendeng cucuku Anatin Roma konau pakase laki matanmu mata tadodo Pak Lungam manaku Tommy. Sangat disayangkan jika sastra lisan A. Royong yang syarat ajaran itu dibiarkan sampai punah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya di pagi menjelang siang hari ini, dan kita masih bersama Pak Adi. Sepertinya yang monitor boleh bergabung langsung ya di 0811 400 9250. Bukan sepertinya, harus ya kalau bisa berkomentar di pagi hari ini. Dan yang sepertinya maksudnya saya ini karena 3 orang ini adalah orang-orang pecinta sejarah yang ada di studio, maksudnya gitu. Operator saya juga orang sejarah, ternyata saya baru tahu dia juga orang sejarah. Baik, Pak Adi, kita melanjutkan perbincangan kita. Nah, tadi kita sudah bicara tentang suhu yang ada juga mempengaruhi bangunan, arsitektur yang ada. Nah, bagaimana dengan arkeologi kita yang ada di Sulawesi Selatan? Ini juga berpengaruh dengan cuaca atau memang sudah didesain oleh para sejarah-sejarawan kita yang membangun ini dengan arsitektur dan juga cuaca yang ada? Iya. Jadi kalau misalnya yang menggunakan pertimbangan alam itu bangunan kolonial. Bangunan kolonial misalnya bangunan Belanda itu. Iya. Itu selalu didesain dengan merujuk pada atau beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Karena yang akan menempati adalah orang Eropa yang terbiasa iklimnya dingin dan dibangun di Indonesia daerah tropis, tentu bangunan-bangunan itu harus melakukan penyesuaian. Makanya tidak heran misalnya kalau kita lihat bangunan kolonial itu jendelanya besar-besar supaya sirkulasi angin lebih besar dan lebih cepat. Karena itu akan mempengaruhi suhu dalam ruangan. Kan yang supaya orang Eropa yang dari iklimnya dingin ke tropis bisa tetap nyaman. Atap rumah atau atap bangunan yang kalau di Eropa itu agak runcing, bukan agak runcing dan ujungnya itu langsung pada dinding. Nah, maksud di Indonesia itu didesain karena ada musim salju. Nah, di Indonesia yang tidak ada salju tetapi yang ada hujan, bentuk atap bangunannya itu dia agak landai dan ada yang ujungnya atap keluar sedikit dari dinding untuk menghindari tampias. Itu bentuk-bentuk adaptasi.
Tampias ini bahasa apa nih? Mengerti tampias? Apa sih itu yang air hujan itu kalau Iya, kayak bahasanya orang Papua itu tampias. Kalau orang Indonesia bahasanya percikan ya. Aduh, percikan. Iya. Kentara ya kalau logatnya. Oke, silakan Jadi Pak itu, Adi. Iya. Bentuk adaptasi. Terakhir ini salah satu mahasiswa saya riset Iya, di oke. Parepare tentang kondisi termal. Apa itu Pak termal? Kondisi bagaimana suatu bangunan meredam panas. Oh begitu? Ya, Bisa ya Pak? terhadap bangunan kolonial. Jadi ternyata jumlah pintu, ukuran pintu dan dinding, tebal dinding, kemudian bahan dinding, itu semuanya berpengaruh pada sistem penghawaan di dalam ruangan. Jadi itu beradaptasi dengan iklim tropis. Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana bangunan-bangunan kolonial di Indonesia. Makanya kalau kita lihat ini besar-besar, pintunya besar, jendelanya besar-besar, itu salah satu bentuk adaptasi bagaimana orang Eropa mendesain bangunan di daerah tropis. Oh begitu. Villa Juliana salah satunya. Villa Juliana salah satunya. Itu yang dia. Besar. Di Sopeng ya Pak ya? Sopeng. Iya. Dan iya bangunannya juga alhamdulillah sampai saat ini juga tidak berubah Pak, tetap seperti itu. Menggunakan kayu dan lain sebagainya. Dalam konservasi memang dia harus tetap satu prinsipnya itu tetap menggunakan bahan yang asli kalau masih ada. Kalau tidak ada boleh diganti tetapi diusahakan yang sejenis. Nah, kayunya kan sekarang kan beda-beda dengan dulu Pak Adi. Ya kadang sudah sulit menemukan. Iya, itu dia. Makanya biasa kalau gitu pada bagian-bagian yang diganti itu kan biasanya ditandain ini bukan orisinil lagi, supaya memberitahukan ke publik bahwa ini sudah mengalami proses pergantian. Jadi tetap selalu dikonservasi, dipertahankan bahan, kemudian yang kedua juga bentuknya, diusahakan bentuk dari luar itu. Fasad kalau di bangunan itu harus tetap dipertahankan. Fasad itu kira-kira mukanya bangunan. Oh ya, tidak boleh berubah kayak Villa Juliana itu tidak berubah-berubah dari zaman dulu sampai sekarang begitu ya Pak ya. Mukanya bangunan itu tidak boleh karena itu identitas samalah manusia yang identitaskan muka gitu. Wah, muka tidak Pak, banyak operasi. Nah, itulah yang dilarang. Kalau bangunan arkeologis itu dilarang operasi plastik mukanya. Oke, kita sudah bicara tentang bangunan dengan situasi yang ada, dengan iklim yang ada yang harus disesuaikan. Bagaimana dengan alam, Pak? Ini kan kita tadi bicara tentang geopark yang ada di Maros Leang-Leang. Salah satunya gambar-gambar yang ada di dalam gua itu. Bagaimana mempertahankan hal tersebut? Kan dia kan digambar, Pak. Tidakkah hilang dengan berjalannya waktu atau dia terhapus begitu? Apa yang dilakukan oleh arkeolog kita untuk menjaga ini? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa lama-lama pasti ada yang rusak, terhapus, bahkan ada yang hilang. Nah, BPK itu Balai Pelestarian Kebudayaan itu melakukan monitoring sudah 5 tahunan lebih kalau tidak salah untuk mengantisipasi dan mengetahui penyebab pasti apakah yang menyebabkan kerusakan pada tinggalan-tinggalan arkeologis itu, apakah suhu, apakah iklim, curah hujan, atau aktivitas manusia di sekitarnya, baik dalam bentuk industri maupun dalam bentuk pembakaran biasa sisa itu kalau habis panen itu jerami atau ada aktivitas masyarakat itu lagi dimonitoring supaya treatmentnya untuk tetap menjaga dia lebih lama punya dasar yang jelas dan kuat. Termasuk kan seringkali misalnya pohon yang di depan gua itu kan menghalangi debu masuk lah, menghalangi sinar matahari masuk, dan itu seringkali menahan supaya lukisan ini tetap bertahan. Nah kalau tiba-tiba ditebang itu akan mempercepat proses kerusakan. Iyalah, karena kan kalau panas-panas terus kan otomatis juga rapuh ya Pak ya. Kalau ada rindang-rindangnya sedikit kan bagus, betul ya. Jadi itu yang harus dipikirkan juga ya untuk
arkeologi itu Pak? Dan sudah dilakukan, kalau di Maros Pangkep itu sudah berjalan, misalnya bagaimana treatment supaya lukisan dinding tidak cepat hilang, termasuk memonitoring itu apakah lukisannya bertambah kah? Bertambah, kalau bertambah pasti vandalisme, apakah berkurang atau bagian mana yang terkelupas, kondisi apa yang membuat ini cepat rusak. Nah itu yang dilakukan oleh arkeolog untuk merencanakan treatment atau perlakuan konservasi terhadap lukisan-lukisan dinding. Ya itu tadi ya tentang lukisan dinding, karena jangan sampai anak cucu kita tuh tidak melihat Pak. Pak Adi peninggalan itu, karena pasti penasaran. Katanya dulu di Geopart ada ya, pasti kan para peneliti kan menulis ya Pak. Pak Adi juga pasti dan rekan-rekannya di FIB Unhas menulis pasti tentang leang-leang. Takutnya mereka baca, mana bukti sejarahnya, walaupun itu sudah tergambar dalam buku tersebut atau penelitian itu, tapi kan yang aslinya mau dilihat yang aslinya, jangan sampai ini hanya sebuah foto saja ditempel. Wallahu alam ya kan Pak ya. Benar kan, bisa seperti itu. Jadi kalau ada cerita, ada bukti, itu kan yang namanya history, sejarah. Kalau ada cerita, tidak ada bukti, itu yang disebut dengan his story. Oh, saya kira omong kosong ya. Konon kabarnya. Saya kira omong kosong gitu, omong tapi kosong gitu ya. Kalau kapan dia menjadi history, ketika ada cerita ada bukti. Kalau dia cerita saja tidak ada buktinya, jadi his spasi story. His spasi story. His story. Konon kabarnya, ceritanya. Ceritanya, oke. Seperti itu kalau dalam ilmu sejarah ya. Begitulah arkeologi itu berdasarkan pada budaya material. Jadi kalau tidak ada bukti secara material itu dia tidak akan mempercayai dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, walaupun itu dengan bukti foto yang ada begitu, Pak Adi. Misalnya kalau ada bukti foto, ada bukti gambar, mungkin bisa membantu sedikit, secara fisik akan agak ribet. Oleh karena itu tapi akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan apa, ternyata kita sudah bisa melakukan rekonstruksi, misalnya bangunan lama berdasarkan foto. Itu sudah bisa dengan teknologi yang sekarang. Jadi arkeolog sekarang juga sudah canggih juga Pak ya. Nggak kayak dulu kita harus mohon maaf itu ambil hal kuas. Apa sampai sekarang juga begitu? Tetap ya Pak. Tetap. Jadi itu digunakan pada ekskavasi. Jadi supaya misalnya kita menggali menemukan rangka supaya tidak rusak, makanya menggunakan kuas. Dan harus pakai kaos tangan Pak? Tidak selalu juga ya. Kaos tangan itu ya tidak selalu. Kadang karena kita untuk menghindari terkena debu, tangan sakit atau apa, biasa pakai kaos tangan. Tetapi kalau menggunakan kaos tangan seringkali kalau kita ekskavasi sensitivitasnya menjadi kurang. Oh begitu. Saya kira Pak menggunakan kaos tangan itu untuk meneliti para arkeolog itu untuk mengurangi bahwa benda itu tidak rusak begitu. Pemikiran saya orang awam. Misalnya kita menemukan tulang, kenapa harus pakai kaos tangan? Itu menghindari sentuhan yang bisa benar mengakibatkan kerusakan. Karena misalnya tangan kita berkeringat, asam menyentuh pada benda-benda yang tulang atau logam, itu bisa mempercepat korosi. Oleh karena itu harus pakai kaos tangan supaya tidak terjadi reaksi yang bisa mempercepat kerusakan. Perbincangan kita menarik sekali, dari cuaca, dari juga peninggalan bangunan maupun alam yang ada. Tapi berhubung waktu, berhubung waktu. Bicara sejarah itu tidak akan lepas dari para arkeolog yang ada. Nah, langkah-langkah apa sekarang yang dilakukan untuk kita menjaga arkeologi itu tetap ada Pak Adi, dan tetap sepanjang masa itu dilihat oleh para generasi kita peninggalan-peninggalan ini. Silakan Pak Adi. Yang harus dilakukan adalah melakukan pelestarian. Pelestarian dalam konteks arkeologi itu bukan sekedar melestarikan fisiknya saja, tidak sekedar melestarikan bendanya, tetapi kan termasuk value, nilai di dalamnya. Itu yang harus dilestarikan. Oh begitu, bukan sekedar fisik,
termasuk value. Iya. Pelestarian itu yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Iya. Pariwisata adalah salah satu upaya memanfaatkan supaya dia tetap lestari, tetap dikenal masyarakat dan memberi manfaat baik pada masyarakat maupun negara. Oke. Pak Adi, masih ada beberapa waktu ternyata. Baru kita di pukul 10.47. Nah, Pak Adi, kalau bicara lagi kembali, ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh para arkeolog untuk menjaga arkeologi kita saat ini. Nah, bagaimana dengan semacam pedang? Kan di Maros itu ada ya Pak ya? Bagaimana menjaga hal ini? Dia kan juga berkarat, dia juga pastinya berubah warna, iya kan? Bagaimana ini Pak? Jadi arkeologi itu mengkonservasi itu bukan untuk membuat dia utuh, tetapi memperlambat kerusakan. Karena waktu ya kita tidak bisa lawan, bahwa prosesnya waktu itu pasti akan ada daya tahan pada barang-barang tersebut. Arkeologi yang lakukan adalah memperlambat kerusakan, kemudian sekedar mencoba mengungkap nilainya. Ya, oleh karena itu beberapa treatment dilakukan, misalnya dengan cara pembersihan. Dalam konsep tradisional kita, pembersihan senjata tajam itu atau yang dari logam besi itu kan biasa menggunakan jeruk nipis, atau dicampur dengan cuka ya Pak? Iya, agak cuka ya. Biasanya jeruk nipis yang jeruk nipis, karena cuka kan sudah proses kimiawi. Menggunakan jeruk nipis jeruk nipis itu kan membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan karat, sehingga daya tahan misalnya kalau pedang atau badik atau keris itu tetap bisa bertahan lebih lama. Boleh tahu berapa lama benda-benda tersebut harus dibersihkan Pak? Atau berapa jangka waktu harus dibersihkan? Harus setiap tahun kah? Setiap bulan kah? Atau apa gitu Pak? Iya, itu agak kalau menurut penelitian Bapak selama ini ya, agak berbeda antara satu bahan dengan bahan lain. Oleh karena itu yang penting dilakukan adalah memonitoring. Mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Terlalu sering juga kan malah justru kadang bisa mempercepat kerusakan pada benda-benda arkeologis itu. Jadi treatmentnya beda-beda. Oke. Pak, ini bangunan alam. Kalau hutan bagaimana Pak? Ada juga arkeologi hutan atau bagaimana nih Pak? Kalau hutan itu kan bagiannya kehutanan. Tetapi bagi arkeologi lingkungan itu dia adalah landscape budaya. Oh, landscape. Jadi kita hidup di atas lingkungan itu ada landscape budayanya. Kalau kayak bahwa ada gunung, ada lembah, ya kenapa manusia hidup di situ, kenapa kita tinggal di situ. Itu kan dipertimbangkan. Sama lah kita sekarang kalau mau beli rumah kan mempertimbangkan landscape atau keadaan sekitar kita. Ada apa? Oh, dekat dengan ini, dekat dengan ini. Iya, betul. Oh, daerah rawan banjir itu kan. Nah, itu landscape budaya. Oke. Nah, jadi kalau bicara kembali lagi tentang tahu-tahu di Toraja, kan itu juga ini apa ya, agak susah ya menjaga itu. Kita saja tidak bisa sentuh, dia jauh. Nah, bagaimana Pak, Bapak sebagai arkeolog sendiri melihat tahu-tahu itu? Kan ada yang rapuh Pak, maksudnya kan dari jauh saya gitu, rapuh itu ininya, kayunya. Tahu-tahu itu kan ini adalah patung yang dibuat untuk menyerupai siapa yang meninggal itu dalam peti itu ya. Dalam peti itu. Ya itu pada waktu tertentu kalau rusak itu tidak masalah sebenarnya diganti. Tidak menjadi masalah Pak ya. Menurut penelitian seperti itu karena, ya Pak ya. Apakah tahu-tahu itu masuk pada kategori arkeologi itu kan yang menjadi objeknya adalah tempat, misalnya Erong kalau di Toraja, kalau di tempat lain disebut Duni. Nah, itu yang menjadi objeknya. Oh, begitu. Ya, tahu-tahu itu kan belakangan. Iya juga sih Pak. Tapi itu juga menarik untuk tempat wisata kita. Dari perspektif wisata, dia menarik. Karena penasaran Ki. Oh, berarti yang dalam Erong itu, Erong kan peti mati ya Pak ya. Peti matinya orang Toraja bilangnya Erong. Orang itu berarti dalam petinya itu orang ini mukanya begini. Itu kan menarik Pak. Jadi saya juga penasaran, besok ku dekati Ki. Oh, orang itu dalam sini petinya itu.
Iya, itu jadi itu dari Itu tempat wisata yang menarik, Pak. itu yang Sebenarnya. dari perspektif wisata di situ lah tahu-tahu itu menjadi menarik. Kan tidak umum yang orang berkunjung ke Toraja itu kan bukan sekedar budayanya alam, dia yang pengen tahu kan sistem penguburannya yang berbeda secara umum. Sama misalnya kalau kita ke Terunyan di Bali, itu kan sistem penguburannya hanya disimpan di atas tanah, dikasih ramuan, ada pohon itu dan membuat tidak berbau. Orang berwisata karena pengen menemukan pengetahuan baru. Jadi sistem penguburan yang kita kenal tiba-tiba di sana berbeda. Itulah kekuatannya pariwisata. Ada pengetahuan baru yang kita dapat. Jadi itu salah satu daya tarik ya. Itulah untuk yang daya wisata tarik. arkeolog ya. Iya. Rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Kalau kalau itu. tidak penasaran kan ada daya tarik. Saya tertarik tadi Bapak bilang di Bali dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Itu orang biasa pun atau orang bangsawan Pak yang kalau menurut penelitian arkeolog sendiri ditanam seperti itu atau dikubur seperti itu? Itu di orang biasa ada satu tempat namanya Terunyan itu yang kita menyeberang danau lah untuk sampai situ. Jadi memang model penguburan khusus masyarakat di situ tuh itu diletakkan saja di atas tanah, kemudian dikasih ramuan-ramuan supaya tidak bau. Nanti kalau sudah jadi rangka tengkorak baru dipindahkan, disusun jadi tersusun di situ. Sistem penguburan yang berbeda dengan yang kita tahu. Ya dengan mindset kita yang ada saat ini ya. Begitupun Toraja. Ya Toraja juga kan di Londa mungkin hanya ditaruh begitu saja Pak ya. Kalau dilihat dengan tulang belulang yang berserakan begitu. Jadi kalau yang berserakan itu karena sudah lama, jadi kan penguburan itu kadang satu ritual duli atau erong itu bukan satu individu, kadang satu keluarga. Iya betul. Satu namanya marga. patene juga. Ya. Apa Pak? Patene. Apa Pak ya namanya? Patani. Patane. Mohon maaf. Nah, Aduh, patani. kok patene. Warung Patene itu. itu. Warung ya. Mohon maaf. Patane. Patani, Iya. Jadi, Oh iya betul. bukan satu individu satu erong, itu satu keluarga. Satu rumpun Pak satu ya. rumpun, makanya banyak tulang-tulang yang kita lihat. Begitu mungkin di sana juga di Londa itu salah satu tempat ya yang dibilang itu. Oke, Pak, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin apa harapan Bapak terhadap tempat wisata arkeologi yang saat ini berkembang begitu? Apa harapannya Pak? Silakan Pak. Ya, harapannya bahwa pemanfaatan sumber daya arkeologi sebagai objek pariwisata dia harus dilakukan tetap dalam kerangka pelestarian. Bagaimana kita memanfaatkan tetapi tetap menjaga objek sebagai aset dalam daya tarik atraksi wisata. Karena itu dimanfaatkan tetap dengan pelestarian. Saya kira ini juga nyambung dengan konsep pariwisata yang disebut dengan sustainable tourism, di mana atraksi wisata dan lingkungan plus masyarakat harus tetap terjaga. Kalau itu rusak, maka itu juga sama atau berarti bahwa kita menghilangkan atraksi utama yang justru itu yang menjadi daya tarik utama dalam perspektif pariwisata. Oke, lengkap sekali sahabat budaya. Ternyata mari kita menjaga tempat wisata kita yang ada ya Pak, apalagi dari arkeologi sendiri. Baik Pak Adi, terima kasih untuk kesediaannya Sama-sama. bersama kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Menarik sekali kalau bicara tentang sejarah bagi yang mau mengenal tentang sejarah kita. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dr. Supriyadi MA. Beliau adalah Ketua Prodi Pariwisata FIB Unhas dan topik kita potensi wisata arkeologi di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba akabanyo puna pigatre narai kabar pripun kabare kumaha damang. Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita.
Karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri 1000 bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Doaku Indonesia